Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, video yang sudah kita tampilkan adalah dampak dari fatwa-fatwa yang membolehkan musik, berdalil dengan kaidah al-hukmu ma'illatihi. Padahal kalau mau jujur, setiap kegiatan-kegiatan yang menggunakan musik yang kita saksikan pada saat ini, baik yang dikatakan islami sekalipun, tetap menjauhkan seseorang dari zikrullah. Meskipun secara lisan, syair yang dilantunkan oleh mereka ketika bernyanyi menggunakan lafaz kalimah thayyibah, akan tetapi begitu banyak perkara-perkara buruk yang mereka lakukan. Semisal bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian perempuan berjoget-joget di hadapan laki-laki yang non-mahram. Kemudian laki-laki pun ikut berjoget layaknya wanita. Mereka melewatkan sholat berjamaah. Dan itu banyak terjadi. Kemudian kemana arah dari kaidah al-hukmu ma'illatihi? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadis liyudillu an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai ejekan. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh azab yang menghinakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya di dalam awal surat Luqman, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan orang yang berbahagia di dalam ayat 1-5, yaitu orang yang mendapatkan petunjuk dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat 6, tentang orang-orang yang sengsara, yang mereka ini berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau di dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau dijuluki sebagai turjumanul Quran. Bahwasanya beliau juga mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan nyanyian. Seorang ulama tafsir, Al-Wahidi, mengatakan bahwasanya dengan ayat ini menjadi dalil bahwa nyanyian itu hukumnya adalah haram. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan akan hal ini. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wal Adillatuhu menjelaskan pendapat yang masyhur di kalangan 4 mazhab, yaitu Hanafi, Syafi'i, Ahmad, dan Malik, menggunakan alat musik hukumnya adalah haram. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa Al-Quran dan musik tidak akan pernah bersatu. Beliau mengatakan, hubbul kitabi wa hubbu alhanil ghina fi qalbi abdin laisa yajtami'ani. Cinta Al-Quran dan cinta melodi, cinta nyanyian tidak akan berkumpul di hati seorang hamba. Kemudian beliau juga mengatakan, innal qur'ana wal ghina'a la yajtami'ani fi qalbi abadan lima bainahuma minat tadad. Sesungguhnya Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan pernah bersatu di dalam hati selamanya, karena keduanya itu bertentangan. Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khaslan, ketika beliau mendapatkan sebuah pertanyaan tentang hukum
duf atau rebana, kapan boleh dimainkan? Apakah duf boleh dimainkan oleh laki-laki dan perempuan? Dan apakah perbedaan antara hukum memainkan dan mendengarkannya? Beliau menjawab bahwasanya asal duf adalah termasuk bagian dari alat musik. Mengenai duf diterangkan di dalam hadis yang sahih pada kisah dua budak wanita yang memukul duf di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu Abu Bakar datang dan bersikap keras. Beliau mengatakan, apakah alat musik syaitan di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, biar mereka berdua, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya. Dan sekarang adalah hari raya kita umat Islam. Di dalam hadis ini jelas Abu Bakar menganggap bahwa duf adalah sebagai alat musik syaitan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun tidak mengingkari, bahkan mendiamkannya. Dan apabila kita memahami, maka yang diceritakan di dalam hadis ini adalah pengecualian kasus dan perbedaan keadaan, di mana duf pada saat itu boleh dipukul, boleh dimainkan karena pada saat Id, hari raya. Kemudian ada pengecualian yang dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, alat musik yang dibolehkan hanyalah rebana atau duf. Kemudian dimainkan saat-saat tertentu. Seperti pada saat walimah pernikahan yang dimainkan khusus oleh wanita. Dan hal ini dibolehkan secara ijma. Kemudian dimainkan saat datangnya orang yang beberapa waktu tidak terlihat atau ghaib. Seperti pada kisah wanita yang bernazar akan memukul rebana di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Allah mengembalikan orang yang hilang dalam keadaan selamat. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunaikanlah nazarmu. Dan kemudian dimainkan saat peperangan. Maka selain kondisi-kondisi yang telah disebutkan oleh beliau, maka tetap pada hukum asal musik adalah sesuatu yang haram. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.